Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novi Rahayu Mkom. Di sini saya akan memberikan materi tentang pengembangan sistem informasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengertian pengembangan sistem informasi yang sering disebut pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang pernah ada. Perkembangan metodologinya di situ bisa ditinjau berdasarkan 4 model atau paradigmanya. Yang pertama, metodologi berorientasi keluaran. Yang kedua, metodologi berorientasi proses. Yang ketiga, metodologi berorientasi data. Yang keempat, metodologi berorientasi objek. Di sini ada metode SK, merupakan metode transisi dengan menggunakan pendekatan terstruktur untuk mendesain model sistem dan pendekatan objek untuk mendesain aplikasi. Tahapannya ini ada survei sistem, lalu ada analisa sistem, desain sistem, pembuatan sistem, dan implementasi sistem. Pemeliharaan sistem yang otomatis terakhir ya. Lalu di sini alat untuk membuat model. Ada diagram arus data, lalu ada diagram struktur data, ada diagram objek atau spesifikasi metode, dan terakhir kamus data. Teknik yang akan digunakan yaitu teknik manajemen proyek, teknik analisa biaya dan manfaat, lalu ada teknik pengumpulan fakta. Alat yang digunakan untuk membuat aplikasi itu adanya database atau program atau case tool. Survei system. Sebelum kita survei, kita harus mengidentifikasi kondisi eksistensi kebutuhan pengguna atau user. Lalu definisi ruang lingkupnya untuk mengetahui dari aplikasi yang akan dikembangkan kelak, serta untuk mengetahui tahapan pengerjaannya. Lalu jangan lupa penyusunan proposal. Analisa sistem. Analisa sistem itu bertujuan untuk memahami sistem yang ada dengan cara menganalisa jabatan dan uraian tugas atau proses bisnis dengan ketentuan aturan yang ada, lalu masalah dan solusinya dengan rencana-rencana suatu perusahaan. Yang kedua, perlu kehati-hatian dalam menjalankan tahapan ini. Jika salah menganalisa, maka akan menyebabkan kesalahan dalam tahapan berikutnya. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian, metode pengumpulan data, dan keahlian seseorang analis sangat menentukan. Di sini juga ada metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, kuesioner, dan membaca dokumen suatu perusahaan. Lalu ada juga keahlian yang harus dimiliki oleh seorang analis, yaitu pengetahuan teknologi informatika, pengetahuan bisnis secara umum, pemahaman terhadap metode kuantitatif, keahlian dalam pemecahan masalah, serta keahlian komunikasi antar personal. Sini juga ada business user, merupakan personel yang menjalankan aktivitas suatu pekerjaan. Dan analisa jabatan bertujuan untuk mempelajari jabatan-jabatan yang berkaitan dengan sistem yang dikembangkan. Lalu ada business proses, menggambarkan rangkaian tugas yang harus diselesaikan menurut aturan-aturan tertentu untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Analisa sistem juga itu ada business rules digunakan untuk menjamin agar sebuah sistem dapat berjalan seperti yang diharapkan. Karena perusahaan perlu mempunyai ketentuan atau batasan yang baku yang dapat menjaga integritas keabsahan data.
Lalu problem dari bisnis itu adalah bertujuan untuk mengetahui masalah yang ada serta mencari solusinya. Ada desain sistem, lalu desain sistem ini terdiri dari ada 5. Yang pertama model sistem. Model sistem itu ada diagram arus data, kamus data, dan metode pengkodean. Lalu database atau server itu terdiri dari logika model dan desain fisik. Dan yang ketiga, aplikasi atau client itu yang ada 2, digunakan untuk mengimplementasikan BP, BR, dan juga sebagai interface atau perantara antar user dengan database. Lalu yang kedua, desain input dan desain output, error handling, coding output, atau laporan. Yang keempat, itu ada perangkat keras jaringan. Yang kelima, gambaran jabatan. Oke, di sini ada pembuatan sistemnya. Yang kita butuhkan yaitu ya database, aplikasi, buku petunjuk, dan testing. Untuk mengetahui performa dari aplikasi yang dibuat, apakah masih ada atau tidak kesalahan suatu program. Jadi kekurangan atau ketidakefisien sistem yang baru. Lalu ada tipe testing, data untuk testing, tahapan testing. Sebelum dicoba, sebelum dilaksanakan kita harus uji coba dahulu. Lalu ada implementasi sistem, meliputi tahapan-tahapan, adanya persiapan sistem, konversi sistem, pelatihan, pengujian sistem, dan pengoperasian sistem. Dan juga harus ada pemeliharaan suatu sistem. Pemeliharaannya ya 1, pemantauan pengoperasian, lalu ada antisipasi bug atau gangguan kecil, penyempurnaan suatu sistem, antisipasi faktor-faktor di luar aplikasi suatu sistem. Kesimpulan dari materi yang saya tadi jabarkan itu, sistem merupakan sebuah kumpulan dari jaringan yang menciptakan sebuah kerangka atau prosedur yang dalam pengaplikasiannya digunakan untuk mempermudah cara kerja manusia itu sendiri. Tidak hanya SIM, sistem yang digunakan dari aplikasi dalam setiap sektor kehidupan, ada banyak fungsi dan kegunaan serta produk nyata yang telah dicapai dari SIM tersebut, yang sudah pasti terbukti dan mampu menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu materi yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.